Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Apkat Apologetika Singkat, tentunya bersama dengan kami, Komsos Christi Regis, Maju. Dalam bagian series keempat tanggapan kami terhadap statement-statement sesat yang dilontarkan oleh channel Verbum Veritatis ini, pertama-tama kami Apkat Komsos Christi Regis mengajak kepada sesama seiman untuk menyaksikan terlebih dahulu ucapan Verbum Veritatis berikut ini. Bishop of Rome itu hanya disebutkan sebagai salah satu dari bishop-bishop di berbagai wilayah yang berbeda dengan yurisdiksinya masing-masing. Jadi tidak ada konsep tentang primacy, keutamaan, kekuasaan, otoritas dari Bishop of Rome, even di dalam Konsili Nisea. Even di dalam Konsili Nisea. Karena kalau konsep kepausan itu sudah eksis pada abad keempat, mestinya yang menginisiasi Konsili Nisea itu siapa? Bishop of Rome. Tidak perlu kamu tegang-tegang leher lagi, Bishop of Rome sebagai Vicar of Christ, wakilnya Kristus, mendeklarasikan isi Konsili Nisea, kemudian semua sepakat dan pulang dan tidur. No. Jadi perdebatan alot karena memang tidak ada konsep kepausan pada masa. Dan kita bersyukur Tuhan membangkitkan orang-orang seperti Athanasius yang menjadi leading speaker di dalam Konsili Nisea dan mewariskan bagi kita iman yang biblikal seperti yang kita terima sampai dengan hari ini. Itu bukan jasa dari Bishop of Rome. Nah, saya pernah mendengar komentar-komentar receh mengatakan, kamu kutip bapak-bapak gereja Katolik. No, mereka bukan bapak-bapak gereja Katolik. Belum ada konsep gereja Katolik Roma di dalam 400 tahun pertama kekristenan. Itu baru berkembang di abad ke-5. Bapak-bapak gereja itu bukan bapak-bapak gereja Katolik. Jangan GR kamu. Belum ada konsep itu di dalam 400 tahun pertama kekristenan. Mereka adalah bapak-bapak gereja yang yang holistik. Bukan bapak-bapak gereja Roman Katolik. Bukan. Tolong jangan GR. Nah, terhadap statement yang dilontarkan oleh Verbum Veritatis ini, bagaimanakah tanggapan kami dalam video kali ini? Check it out. Saudara-saudaraku seiman, dan kiranya siapa saja yang menyimak ucapan beliau tadi, kita dapat menangkap kurang lebih inti atau substansi dari argumentasinya si Verbum Veritatis, bahwa menurut dia, Paus atau Uskup Roma kita tidaklah memiliki status keistimewaan dalam hal apapun. Ia juga mengatakan kalau Paus kita itu setara dengan uskup-uskup lainnya dari yurisdiksi lainnya pula. Sehingga yurisdiksi Roma tidaklah unggul atas yurisdiksi lain. Verbum Veritatis mengambil contoh real untuk hal ini. Ialah ia menyinggung soal seluk-beluk Konsili Konstantinopel. Bahwa penyelenggara dari Konsili Nikea Konstantinopel itu bukanlah Uskup Roma atau bukanlah Paus kita, melainkan adalah Kaisar Konstantinus. Juga Verbum Veritatis menyinggung soal kanon ke-6 dalam konsili tersebut, yang mana Uskup Roma itu disebutkan sejajar dengan uskup-uskup lain dan juga yang menjadi leading speaker atau pemimpin pembicaraan saat melawan bidat atau ajaran sesat Arianisme waktu itu adalah Santo Athanasius itu sendiri dan bukanlah Paus kita pada saat itu. Sekilas, keterangan yang disampaikan oleh Verbum Veritatis itu terkesan memiliki nilai kebenaran, khususnya secara logika umum. Namun, yang menjadi perhatian kami ialah soal penjelasan tambahan yang dikemukakan oleh Verbum Veritatis soal pengertian istilah Katolik. Ketika ia mengatakan secara sadar kalau bapak-bapak gereja kita bukanlah milik gereja yang ia istilahkan gereja Katolik Roma, melainkan menurutnya bapak-bapak gereja adalah milik gereja yang
kami sangat mewajari ucapan verbum veritatis yang demikian. Karena itulah keyakinannya sebagai seorang penganut Protestantisme. Sekali lagi, itu sungguh sangat kami wajari bahwa dalam ajaran Protestantisme, dalam hal eklesiologi khususnya atau teologi tentang gereja, di mana Protestantisme berpandangan kalau gereja itu tidak perlu atau tidak usah bersifat kelihatan atau dikenal dengan istilah invisible church. Karena menurut eklesiologi Protestantisme, Tuhan Yesus tidak mendirikan satu gereja yang kelihatan, melainkan menurut ajaran mereka, Yesus Kristus hanya mendirikan sebuah jemaat atau kumpulan orang percaya yang diikat oleh iman akan Dia semata sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka menurut Protestantisme tak perlu adanya gereja yang bersifat kelihatan keanggotaannya dan praktek pelaksanaannya. Maka benarkah ajaran yang demikian? Maka pertama-tama kami akan menunjukkan kebenaran eklesiologi yang sejati bahwa tidak mungkin Tuhan Yesus menghendaki gerejanya tidak kelihatan. Demikian beberapa dasarnya yang bisa kami ungkapkan. Pertama-tama, mari kita sadari bersama bahwa gereja itu tidak bisa terpisahkan dari Kristus itu sendiri. Sebab menurut kitab suci, Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Sebagaimana yang tercatat di dalam surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus bab 5 ayat 23. Maka jika Kristus itu sendiri adalah Allah yang mengambil rupa manusia untuk menjadi kelihatan, dapat dilihat pula oleh manusia, maka konsekuensinya adalah gereja yang adalah tubuhnya juga harus bersifat kelihatan. Maka hal gereja yang kelihatan itu bukan untuk diartikan sebagai organisasi yang tidak ada kaitannya dengan jiwanya yang tak kelihatan, tetapi bahwa kedua hal itu, baik yang tak kelihatan maupun kelihatan, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan itu sungguh kelihatan. Sebab Kristus pun juga demikian. Rasul Yohanes menuliskan tentang Kristus sebagai firman Allah yang hidup dan kelihatan di awal suratnya, yang berbunyi, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Tercatat di dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 2. Maka saudara-saudariku seiman, Kristus sungguh adalah terang dunia menurut Injil Yohanes bab 8 ayat 12, dan ia mengajarkan bahwa terang pelita itu tidak untuk disembunyikan dan ditaruh di kolong atau di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian untuk menerangi semua orang. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Injil Lukas bab 11 ayat 33. Kita dipanggil juga untuk meneruskan terang Kristus yang bersinar bagi semua orang agar terlihat bagaikan kota yang terletak di atas gunung yang tidak tersembunyi. Sebagaimana Injil Matius bab 5 ayat 14. Selanjutnya, apa bukti jika gereja yang kelihatan itu adalah sungguh-sungguh gereja Katolik yang bersatu dengan uskupnya dalam kesatuan dengan gereja Roma? Telah sejak abad awal, istilah gereja Katolik digunakan untuk membedakannya dengan klaim-klaim sejumlah orang yang menamakan dirinya sebagai jemaat atau gereja, namun yang tidak mengajarkan ajaran yang lengkap atau seluruhnya dari Kristus dan para rasulnya. Bahwa istilah gereja Katolik mengacu kepada arti gereja yang setia kepada keseluruhan ajaran para rasul, sebagaimana diajarkan oleh para penerus Rasul Petrus yang juga disebut sebagai Paus atau Uskup Roma yang kita kenal hingga saat ini. Dengan demikian, kata-kata
Katolik bagi gereja tidak hanya mengacu sebagai kata sifat yang artinya adalah umum atau universal yang boleh saja diperuntukkan bagi semua jemaat yang tak kelihatan. Sama sekali bukan. Sebab universal itu juga berarti apa? Merupakan kesatuan atau satu hal yang diterima oleh semua. Nah, kita ketahui arti ini tidak berlaku pada semua denominasi gereja-gereja yang tergolong di dalam Protestantisme. Sebab nyatanya denominasi-denominasi tersebut tidak mempunyai ajaran yang sama antara satu denominasi dengan denominasi yang lain. Sebab kalaupun itu sama, maka tidak ada alasan untuk memisahkan diri dan membentuk suatu denominasi atau kelompok baru. Prinsip ini langsung membantah dengan telak keyakinan tentang gereja yang sifatnya abstrak semata. Sehingga menurut aturan logis dan kebenaran teologis itu sendiri, maka bapak-bapak gereja adalah milik gereja Katolik yang kelihatan, yang adalah bersatu dengan gereja Roma sebagai penerus otoritas Rasul Petrus. Namun, bagaimana menunjukkan bukti realnya? Sejujurnya, gereja Katolik punya banyak sekali bukti, catatan patristik sendiri yang memberikan kesaksian penghormatan para bapak gereja akan otoritas paus kita, Uskup Roma. Baik bapak-bapak gereja dari tradisi timur maupun tradisi barat yang adalah tradisi kita. Yang mana jika semuanya kita hadirkan di sini tidak akan cukup dan habis waktunya, saudara-saudaraku seiman. Sehingga kami memilih cara yang paling singkat namun signifikan sebagai bukti atas itu. Apakah itu? Yakni kami Abkat Comsus Christi Regis akan menggunakan bahan argumentasi dari Verbum Veritatis sendiri justru sebagai fakta akan kebenaran, keutamaan atau keunggulan otoritas Roma, yakni Paus itu sendiri. Ialah seluk-beluk dari Konsili Nikea Konstantinopel itu sendiri. Bahwa terdapat suatu fakta menarik yang memperlihatkan secara historis keutamaan Paus atau Uskup Roma terkait perjuangan dalam mempertahankan keputusan doktriner dari Konsili Nikea Konstantinopel itu sendiri. Fakta tersebut ialah kisah di mana Santo Athanasius yang disebut Verbum Veritatis sebagai leading speaker dalam Konsili Nikea Konstantinopel itu justru apa? Meminta bantuan otoritas terhadap Uskup Roma saat itu yang dikenal sebagai Paus Julius untuk mempertegas posisinya sebagai pembela ajaran yang ortodoks. Santo Athanasius yang dikenal sebagai seorang kudus dari gereja timur, khususnya dari gereja Alexandria, yang berjuang melawan ajaran sesat Arianisme yang begitu populer di zamannya. Dia hampir tidak memperoleh justru dukungan dari gereja timur yang banyak terpengaruh dari bid'ah Arianisme sendiri. Karena perlu untuk kita umat awam ketahui bahwa sekalipun Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi itu telah memberikan keputusan untuk mengutuk ajaran sesat Arianisme yang mana mereka menolak keilahian atau ketuhanan Kristus, tapi ternyata pasca konsili itu atau zaman setelah konsili justru kelompok Arian semakin bertambah kuat, apalagi mendapat dukungan dari Kaisar Romawi saat itu. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Santo Hieronymus bahwa lebih dari 80% uskup akhirnya jatuh pada bid'ah sesat Arianisme ini. Hampir semua uskup yang jatuh pada Arianisme itu berasal dari lingkungan timur itu sendiri. Di Antioquia, salah satu tahta keuskupan penting pada masa itu, kelompok Arian saat itu sangat mendominasi hingga akhirnya mempengaruhi Kaisar Konstantinus untuk menurunkan seorang uskup yang bernama Eustathius, yakni uskup yang Katolik, karena uskup itu menolak ajaran Arianisme. Ia justru diturunkan dari tahta Antioquia oleh Kaisar pada tahun 330. Situasi tersebut turut berdampak pula pada Santo Athanasius pula. Oleh karena itulah beliau mencari dukungan dari Paus Julius yang merupakan penerus Rasul Petrus. Ia mengutip tulisan Paus Julius
sebagai legitimasi untuk membela diri di hadapan para uskup gereja timur yang bunyinya seperti berikut. Mengapa tidak ada yang dikatakan kepada kami, yakni Paus Julius dan gereja Roma, tentang gereja di Alexandria? Apakah kamu tidak tahu bahwa sudah menjadi kebiasaan bahwa pernyataan dituliskan kepada kami, yakni Roma, dan bahwa keputusan yang adil akan dikeluarkan dari tempat ini? Jika terdapat kecurigaan atas uskup di sana, catatan tentang itu harus dikirimkan kepada gereja di sini, yakni Roma. Aku memohon kepadamu, apa yang kutuliskan adalah demi kepentingan bersama, sebab apa yang kami terima dari Rasul Petrus yang terberkati, kami tunjukkan kepadamu. Demikianlah dituliskan di Konsili Roma oleh Julius, uskup Roma. Dari kutipan surat Paus Julius yang digunakan oleh Santo Athanasius itu, sungguh terungkap adanya tradisi keutamaan otoritas gereja Roma beserta pausnya bagi yurisdiksi-yurisdiksi lain. Tradisi ini semakin dipertegas lagi oleh tulisan Santo Athanasius tentang dua orang yang memberikan tuduhan-tuduhan kepadanya, namun kemudian bertobat atas teguran dari uskup Roma sendiri, yakni Paus Julius, yang bunyinya seperti berikut. Ketika Ursasius dan Valens melihat semua ini, mereka menghukum mereka sendiri atas segala yang telah dilakukannya dan pergi ke Roma, mengakui kejahatan mereka dan menyatakan diri menyesal dan memohon ampun, mengirimkan surat kepada Julius, uskup Roma, dan kepada kami. Salinannya dikirimkan kepadaku dari Paulinus, uskup Triveri. Juga isi surat balasan dari dua orang yang menyerang Santo Athanasius tersebut kepada Paus Julius yang menyatakan pertobatan mereka atas kesalahan mereka itu. Isi surat balasan mereka itu disalin pula oleh Santo Athanasius sendiri yang bunyinya seperti berikut ini. Ursasius dan Valens kepada Tuan yang sangat terberkati, Paus Julius. Telah dikenal luas bahwa kami seperti disebut dalam surat-surat telah melakukan tuntutan-tuntutan yang berat terhadap Uskup Athanasius, dan bahwa ketika kami ditegur oleh surat-surat kebaikanmu, kami tidak dapat menanggung akibat dari pernyataan yang kami buat. Kami sekarang mengaku di hadapan kebaikanmu. Dengan demikian, kami menginginkan persekutuan dengan Athanasius, terutama oleh sebab kekudusanmu, dengan kemurahan hatimu yang khas, yang mengampuni kesalahan kami tidak akan melawan keputusanmu. Saya, Ursasius, menyerahkan pengakuan ini secara langsung. Demikian juga saya, Valens. Oleh karena itulah, dengan adanya fakta di mana pasca Konsili Nikea Konstantinopel terjadi penyerangan terhadap Santo Athanasius yang adalah leading speaker, namun ia meminta bantuan justru kepada otoritas Paus Julius. Maka 18 tahun setelah konsili pertama di Nikea itu dan 55 tahun sebelum penetapan kanon kitab suci, diadakanlah konsili Sardika pada tahun 343 Masehi, yang mana mengkonfirmasi secara historis maupun teologis adanya supremasi atau keutamaan kepemimpinan Paus atau Uskup Roma terhadap gereja-gereja lainnya, khususnya yang ada di timur. Berikut ini adalah bunyi salah satu keputusan sekaligus penetapan dari konsili Sardika tersebut. Tetapi jika ada uskup yang kalah dalam pengadilan pada kasus tertentu dan masih percaya bahwa ia mempunyai kasus yang baik, maka agar kasusnya dapat diadili kembali, marilah menghormati kenangan Rasul Petrus dengan membuat mereka yang mengadili untuk menulis kepada Julius, uskup Roma, sehingga jika dipandangnya layak, ia akan mengirimkan para hakim dan pengadilan dapat diadakan kembali oleh para uskup pada provinsi tetangga. Maka, saudara-saudaraku seiman, keputusan tadi dapat dibuat oleh karena kasus Santo Athanasius yang hampir dapat dikatakan melawan doktrin sesat Arianisme seorang diri,
tanpa mendapat dukungan dari para uskup gereja timur. Bukan hanya sampai di situ pula, Konsili Sardika kembali memutuskan seperti ini. Jika seseorang menginginkan agar kasusnya didengarkan kembali dan memohon kepada uskup Roma untuk mengirimkan imam-imam sebagai utusannya untuk mengadili kasus tersebut, adalah kuasa uskup itu, yakni uskup Roma, untuk melakukan segala sesuatu yang dipandangnya baik. Dan jika ia memutuskan bahwa ia akan mengirimkannya mereka, yakni utusannya, dan mereka mempunyai kuasa darinya ketika mengadili bersama-sama dengan para uskup, ini harus diperbolehkan. Tapi jika ia menganggap bahwa pengadilan kasus tersebut sudah cukup, ia akan melakukan apapun yang dianggapnya baik menurutnya, kebijaksanaannya yang paling adil. Para uskup menanggapi hal-hal yang dinyatakan disetujui. Dengan demikian, dari pemaparan kami ini, kami dapat simpulkan bahwa gereja yang Kristus dirikan adalah sungguh gereja Katolik yang kelihatan, yang berpusat di Roma, yang mana bapak-bapak gereja yang tak lain adalah penerus para rasul, beserta konsili-konsili ekumenis kudus di dalamnya, sungguh mengakui akan keutamaan otoritas uskup Roma itu sendiri. Dan hal ini perlu dihayati secara mendalam oleh Verbum Veritatis dan pihak-pihak yang masih mempermasalahkan soal kebenaran ini. Maka, apa yang akan menjadi penutup dari series tanggapan kami terhadap channel Verbum Veritatis? Sekali lagi, nantikan pada video kami selanjutnya. Salam Abkat. Mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.